Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan liburan Memorial Day di Amerika Serikat, di mana jutaan warga melakukan perjalanan ke berbagai tujuan. Badan Keamanan Transportasi Amerika mencatat rekor hampir 3 juta orang melintasi berbagai bandara Amerika pada hari Jumat lalu. Senin ini adalah libur Memorial Day di Amerika dan jutaan warga memanfaatkan akhir pekan panjang untuk melakukan perjalanan liburan baik melalui udara maupun darat. Berbagai bandara di Amerika dipenuhi penumpang dan Badan Keselamatan Transportasi TSA melakukan pemeriksaan keamanan pada hampir 3 juta penumpang pada hari Jumat, lebih tinggi dari rekor jumlah penumpang saat libur Thanksgiving lalu. Ini tercatat sebagai rekor baru jumlah penumpang pesawat dalam satu hari dan menjadi hari tersibuk dalam 22 tahun sejarah lembaga itu. Bulan Mei juga memecahkan rekor bagi TSA, yakni 4 hari dengan jumlah penumpang pesawat terbanyak terjadi pada bulan ini. TSA menambah jumlah petugas berkat aturan kompensasi baru yang disetujui Kongres. Sementara sejumlah maskapai mengerahkan pesawat besar untuk memenuhi lonjakan jumlah penumpang, di tengah masih kurangnya jumlah petugas pengendali lalu lintas udara. Sementara untuk perjalanan darat, Asosiasi Otomobil Amerika AAA memperkirakan sekitar 38 juta warga memakai mobil untuk berlibur ke berbagai tujuan selama akhir pekan panjang Memorial Day ini. Saudara, 3 negara Eropa mengumumkan secara bersamaan bahwa mereka berniat untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Hal ini memicu tanggapan keras dari Israel yang sedang berperang melawan militan Hamas di Gaza. Sambil memperingatkan bahwa perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah membahayakan kelangsungan solusi dua negara, Perdana Menteri Norwegia, Irlandia, dan Spanyol membuat pengumuman terkoordinasi pada 22 Mei bahwa mereka akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina mulai 28 Mei. Dette en investering i den eneste løsningen som kan gi varig fred i Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør i dag. Hamas, kelompok militan yang memerintah jalur Gaza, dan kini sebagian wilayahnya diduduki pasukan Israel, dan otoritas Palestina yang memerintah tepi barat yang juga diduduki Israel, menyambut baik pengumuman tersebut. So far, the Israelis and the Americans are against these steps, but the whole world is with us. Israel bereaksi dengan kemarahan, memanggil duta besar ketiga negara Eropa itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembicaraan teguran. Dikatakan bahwa para duta besar itu akan diperlihatkan video-video serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של ה-7 באוקטובר, ולזה לא נסכים. Dengan pengumuman Norwegia, Irlandia, dan Spanyol, negara-negara Eropa lainnya dapat mengikuti langkah mengakui negara Palestina. Israel is going to spin it that this is a reward for Hamas. And the only reason for that is because Europe was too slow actually to recognize a Palestinian statehood before October 7. Saat ini, sekitar 140 negara di seluruh dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke perdebatan antara pendukung cocok tanam konvensional di Amerika dengan pegiat kebun vertikal hidroponik yang memakai teknologi tinggi. Menurut petani, perlu investasi besar untuk meningkatkan nutrisi dan produktivitas pertanian tradisional, dan bukannya membuat metode baru berkebun yang memakai listrik dari sumber yang tidak ramah lingkungan. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. We try to use every part of nature and the environment outside that we can to our benefit, but by also giving these plants the optimal grow environment 24/7, 365 days a year. We do that at Eden Green by controlling the actual climate around the plant and focusing on what the plant needs all the time, during day, during night,
how we can supplement that in the summer and the winter. We're actually trying to be seasonally agnostic and give this plant the best growing conditions year-round. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. We are missing out on enough investment money going to more traditional farming. There's a huge opportunity to invest in traditional farming to increase productivity, reduce the carbon footprint of farming, increase the nutritional quality. That's the kind of investment that we should be looking to, is practical solutions to the problems of real farming, not sort of making up some new kind of farming. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Letnan Kolonel Bill Kadarusman, salah satu dari sedikit warga diaspora Indonesia yang berkarir di militer Amerika Serikat. Bill ingin menjadi tentara sejak SMP di Indonesia dan cita-citanya tercapai setelah tamat kuliah di Amerika meski harus melalui jalur tamtama. Rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang, gitu. Karena tempat tanah lahir saya di Indonesia. Orang tua saya juga lahir di Indonesia. Rasa nasionalisme itu disampaikan oleh Letnan Kolonel Bill Kadarusman, diaspora Indonesia yang berkarir di tentara Amerika hampir 20 tahun. Memang dari kecil itu saya benar-benar punya keinginan untuk bisa bekerja sebagai bekerja di pemerintah gitu. Saya sangat punya keinginan di situ. Saat ini Letkol Bill Kadarusman bertugas di pasukan cadangan Tentara Angkatan Darat Amerika. So Bill is an American hero. We are very proud today to recognize his dedication, his commitment and his quality to the Army and to the US. Selama bertugas di tentara Amerika, Bill Kadarusman pernah ditugaskan ke medan perang di Irak. Selain berjuang dengan suhu panas, banyak pengalaman yang didapatnya. Karena saya pas telepon dengan istri saya dari Irak ya. Terus tahu ada boom gitu kan. Ya saya harus bilang sorry ini ada rocket attack. Oh my tutup, goodness. Lari keluar pakai helmet, pakai body vest, grab, langsung ambil senjata, keluar. Menurut istrinya, penugasan selama di medan perang mengajarkan banyak hal pada Bill Kadarusman yang membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. But the reward is so big, and I'm not talking about monetary reward, but more like as a human being, he has grown so much. Dari Virginia, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.